jump on the lift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, hadirin yang kami hormati, skor kita cabut kembali. Dalam ketentuan umum peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, dijelaskan bahwa tata tertib DPRD merupakan peraturan yang berlaku di lingkungan internal DPRD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Tata tertib DPRD tersebut disusun dengan mengacu dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan beberapa regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu dilakukan pula penyelesaian dan perubahan terhadap materi yang diatur dalam tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah membentuk panitia khusus yang bertugas melakukan penyesuaian terhadap materi tata tertib DPRD dengan perkembangan dan perubahan regulasi serta menginventarisasi kembali beberapa materi dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD. Sesuai dengan amanat yang diberikan, panitia khusus pada prinsipnya telah merampungkan penyusunan dan pembahasan perubahan tata tertib DPRD pada masa persidangan pertama tahun 2021-2022. Berhubung hasil fasilitasi dari Kemendagri belum ditetapkan, maka penetapan tata tertib DPRD tersebut belum dapat dilakukan pada masa persidangan pertama tahun 2021-2022. Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan surat Dirjen Odda nomor 188-2483/Odda tanggal 7 April 2022, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan hasil fasilitasi terhadap rancangan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil fasilitasi tersebut, terdapat beberapa penyempurnaan yang perlu dilakukan kembali sebelum rancangan tata tertib ditetapkan dalam rapat paripurna. Penyempurnaan yang perlu dilakukan tersebut tidaklah prinsip dan pada umumnya hanya berupa perubahan redaksional dari beberapa pasal yang terdapat dalam rancangan tata tertib, dan panitia khusus telah melakukan penyempurnaannya sebelum rancangan tata tertib DPRD tersebut dilanjutkan penetapannya dalam rapat paripurna ini. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat 5 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018, panitia khusus menyampaikan laporan hasil pembahasannya dalam rapat paripurna. Sehubungan dengan hal tersebut, pada rapat paripurna ini panitia khusus akan menyampaikan laporan terhadap penyusunan dan perubahan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu kepada ketua atau juru bicara panitia khusus kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Gubernur Sumatera Barat atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli asisten, kepala badan, dinas, kantor di lingkup Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat para wartawan dan hadirin yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Barat pada hari ini Rabu tanggal 11 Mei 2022. Salawat berserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri teladan uswatun hasanah kita. Sebelumnya kami dari panitia khusus menyampaikan laporan hasil penyusunan dan pembahasan rancangan perubahan peraturan DPRD
tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan pertama, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami dari Panitia Khusus untuk menyusun dan membahas rancangan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada pemerintah daerah serta pihak-pihak yang terkait lainnya yang telah memberikan dukungan kepada Panitia Khusus dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut. Hasil pembahasan. Dari rangkaian proses penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan tata tertib DPRD yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus serta memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh berbagai pihak, maka dapat dirumuskan beberapa perubahan dan atau penyempurnaan dari muatan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat sebelumnya sebagai berikut. 1. Perubahan konsep yang semula adalah perubahan tata tertib DPRD sebagaimana termuat dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. 2. Perubahan konsideran, mengingat. 3. Perubahan beberapa materi. A. Penegasan kedudukan anggota DPRD sebagai pejabat daerah, berhubung belum adanya aturan yang menegaskan wujud konkret anggota DPRD sebagai pejabat daerah. Maka dalam rancangan tata tertib tambahkan narasi kedudukan anggota DPRD sebagai pejabat daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. B. Penegasan terhadap penyebarluasan Propemperda dan Perda, di mana untuk penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh Bapemperda dan penyebarluasan Perda dilakukan oleh komisi-komisi sesuai dengan lingkup tugas komisi. Sesuai dengan aturan, penyebarluasan Perda dilakukan oleh komisi-komisi, namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh anggota komisi dalam kapasitas mewakili komisi. C. Penguatan terhadap hasil pembahasan pendahuluan komisi-komisi terhadap KUA PPAS dan Ranperda APBD. Ada kewajiban pimpinan dan anggota Banggar untuk mengawal hasil pembahasan komisi dan menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang akan diambil oleh Badan Anggaran. D. Penambahan tugas komisi yaitu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi LHPBPK dan rekomendasi Panitia Khusus DPRD. Selama ini DPRD tidak mengetahui bagaimana tindak lanjut dari LHPBPK dan rekomendasi DPRD yang dilakukan oleh OPD-OPD terkait. E. Perubahan dalam pembahasan LKPJ dengan mengacu pada PP nomor 13 tahun 2019. Sebelumnya diberikan waktu kepada DPRD selama 30 hari untuk membahas LKPJ sejak LKPJ diterima DPRD. Apabila tidak dibahas dalam 30 hari, berarti tidak ada rekomendasi DPRD. Dalam ketentuan terbaru, DPRD melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 hari sejak disampaikan. Waktu 30 hari adalah waktu paling lambat untuk melakukan pembahasan, bukan waktu untuk menyelesaikan pembahasan terhadap LKPJ. F. Menghilangkan pengaturan ketua dan wakil-wakil ketua memegang pimpinan sehari-hari dan wakil-wakil ketua membantu ketua dalam menjalankan kegiatan DPRD. Tidak ada istilah membantu dalam PP 12 tahun 2018. Pimpinan DPRD itu sama kedudukannya. G. Menambahkan bidang sumber daya air dan Litbang sebagai mitra Komisi 4. H. Mengganti nomenklatur alat kelengkapan lain dengan panitia khusus. Dalam tata tertib sebelumnya, nomenklatur adalah alat kelengkapan lain diganti dengan panitia khusus langsung pada sasarannya, karena tidak ada alat kelengkapan lain selain panitia khusus. I. Memberikan penguatan peran dan fungsi fraksi diantaranya mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli fraksi, mengusulkan calon tenaga ahli alat kelengkapan DPRD. Dari usulan-usulan fraksi, nanti alat kelengkapan akan menyaringnya sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan. Mengevaluasi kinerja tenaga ahli fraksi. J. Memasukkan pengaturan keuangan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana termuat dalam PP nomor 18 tahun 2017. K. Memasukkan item-item belanja kegiatan reses yang mencakup konsumsi, sewa tempat, biaya cetak garis miring jilid, biaya spanduk, sewa sound system, kursi, tenda, serta kebutuhan lainnya yang pelaksananya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan Pergub tentang standar harga satuan. L. Pengaturan kegiatan kunjungan dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri sebagai berikut. Kunjungan kerja dalam daerah paling lama 4 hari untuk satu kegiatan. Kunjungan luar daerah untuk kegiatan konsultasi, koordinasi, dan studi komparatif paling lama 4 hari untuk satu kegiatan dan paling lama 8 hari untuk studi banding atau studi tiru untuk 2 daerah tujuan. Hasil pembahasan dilakukan oleh panitia khusus ini telah dilakukan fasilitasi oleh Kemendagri RI dan dari hasil fasilitasi pada prinsipnya rancangan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat
telah dapat ditetapkan dalam rapat paripurna dengan beberapa perubahan yang tidak prinsip. 6. Penutup. Demikianlah laporan hasil penyusunan dan pembahasan panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami sangat berharap kiranya rancangan peraturan daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dapat ditetapkan dan menjadi pedoman bagi DPRD dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak, dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelum penyampaian laporan ini kami akhiri, kami dari panitia khusus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada panitia khusus sehingga penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dapat disampaikan pada rapat paripurna ini untuk diterapkan menjadi peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang 11 Mei 2022, Panitia Khusus Pembahasan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ketua Ali Tanjung, Fraksi Demokrat, Sekretaris Daswanto, Fraksi Partai Amanat Nasional, anggota Panitia Khusus Zulkifli Said, Fraksi Golkar, Wakil Ketua, anggota Meresah Johan Gerindra, Nurholis Datuk Bijo Dirajo Gerindra, Herudin Simanjuntak Gerindra, Nur Firman Wansah PKS, Haji Rafdinal PKS, Haja Aida Demokrat, Muhayatul Amanat Nasional, Zarfi Deson Fraksi Golkar, Imra Ali Nasi P3 Nasdem, Taufik Syahrial P3 Nasdem, Firdaus SAI PDIP PKB. Terima kasih disampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Panitia Khusus yang telah menyampaikan laporan hasil penyusunan dan pembahasan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dari laporan yang disampaikan tadi, dapat kita ketahui dan pahami bersama bahwa rancangan tata tertib DPRD yang disusun dan dibahas oleh Panitia Khusus, konsepnya tidak lagi perubahan, akan tetapi membentuk tata tertib baru dan mencabut tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat sebelumnya yang ditetapkan dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020. Dengan demikian, peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak berlaku lagi sejak tata tertib DPRD yang baru ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kami minta persetujuan kepada rekan-rekan anggota DPRD. Apakah dapat menyetujui rancangan tata tertib DPRD yang telah disusun dan dibahas oleh Panitia Khusus untuk ditetapkan menjadi tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat? Silakan Pak Mukhlis. Tatip ini kita ada dua kegiatan, yaitu reses dan sosialisasi perda. Tapi sospernya tidak ada di dalam ini. Apakah memang belum dibahas atau memang tidak dimasukkan atau seperti apa? Karena juga sosper itu kita butuh juga petunjuk-petunjuknya gitu. Karena di sini juga bagian-bagian itemnya dalam reses ini juga ada disebutkan, yaitu pasal 165 itu. Kedepannya kami minta juga di dalam kita melaksanakan reses di situ tidak ada sewa tempat, yang ada tenda saja. Ini sudah dimasukkan. Kedepannya mohon itu bagian keuangan juga diperjelas. Karena kita melakukan lokasi reses maupun sosper itu, cuaca hujan kita tidak mungkin sewa tenda atau di luar, pasti di luar gedung. Jadi tempat-tempat itu supaya kita dipastikan. Jadi untuk sospernya tidak ada di dalam tatip nih, pimpinan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlis. Terkait sosialisasi perda sudah dimasukkan tadi dalam laporan juru bicara Pansus bahwa penyebar luasan Propemperda itu menjadi kewenangan Bapemperda, sedangkan penyebar luasan perda dilakukan di komisi-komisi. Sudah ada. Adapun masalah-masalah teknis nanti diletakkan di dalam rancangan kerja alat kelengkapan dewan. Ya, jadi sudah masuk di dalam tatip kita. Demikian kembali kami tanyakan kepada kita semuanya. Apakah
pimpinan dan anggota DPRD dapat menyetujui rancangan tata tertib DPRD yang telah disusun dibahas oleh panitia khusus untuk ditetapkan menjadi tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Rapat paripurna yang kami hormati, sesuai dengan pasal 134 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Peraturan tata tertib DPRD ditetapkan dengan peraturan DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada saudara Sekretaris DPRD untuk dapat membacakan konsep peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kepada Sekretaris DPRD kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor /SB/2022 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap rancangan peraturan Dewan tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan Dewan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menimbang huruf A dan seterusnya, mengingat angka 1 dan seterusnya, memperhatikan hasil pembahasan panitia khusus pembahasan rancangan peraturan Dewan tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disampaikan pada rapat paripurna Dewan tanggal 11 Mei 2022. Memutuskan menetapkan ke-1, menyetujui rancangan peraturan Dewan tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kedua, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Padang pada tanggal 11 Mei 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Wakil Ketua Irsyad Safar. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep peraturan DPRD tersebut. Selanjutnya kepada Bapak Ibu rekan anggota DPRD, apakah konsep peraturan DPRD tersebut dapat kita setujui? Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa peraturan DPRD dimaksud akan diberi nomor 1 tahun 2022 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati, dengan telah ditetapkannya tata tertib DPRD yang baru, maka kami mengharapkan kepada semua pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mempelajari dan memahami serta mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan adanya tata tertib DPRD yang baru, tentu kita berharap kinerja, disiplin, dan etos kerja pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi lebih meningkat sejalan dengan semakin kompleksnya tantangan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga dengan tata kerja, prosedur, dan mekanisme kerja di DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi lebih tertata, lebih tertib, dan lebih profesional. Selanjutnya, sesuai dengan keputusan hasil rapat anggota Badan Kehormatan telah diusulkan pimpinan Badan Kehormatan, maka berdasarkan keputusan pimpinan DPRD nomor 9/DPRD/2022 tanggal 11 Mei 2022 ditetapkan dan kami umumkan Ketua Badan Kehormatan Haji Muzli M. Nur SPD, Wakil Ketua Badan Kehormatan Haji M. Safril Huda. Kepada keduanya kita ucapkan kepada keduanya kita tentu memberikan ucapan selamat bertugas. Semoga diberikan kekuatan dan melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin. Silakan Pak Iwan. Ya, tadi ada ketua kita belum kenal. Sepertinya bisa dipersilakan berdiri dulu pimpinan. Terima kasih. Memenuhi permintaan anggota,
kepada yang kami hormati Ketua Badan Kehormatan Bapak Haji Muzli M. Nur SPD dan Wakil Ketua Badan Kehormatan Bapak Haji M. Safi Huda, mohon berkenan berdiri. Terima kasih. Hadirin dan rapat paripurna yang kami hormati. Dengan telah dilaksanakan keseluruhan rangkaian acara dalam rapat paripurna ini, maka berakhir pula rapat paripurna kita Instruksi pada hari pimpinan. ini. Sebelum ditutup pimpinan, instruksi. Silakan Pak. Nofrizon. Terima kasih pimpinan atas waktu dan kesempatannya. Instruksi saya ini, saya mohon kepada Pak Beni mewakili Pak Gubernur, tolong disampaikan instruksi saya ini. Kemarin kita rapat banggar dengan tim TAPD dan itu diatur di Bamus. Bahkan juga muncul permasalahan ini di waktu rapat Bamus, yaitu mempertanyakan eksistensi TPSM. Bukan kami saja, bahkan 3 fraksi kemarin. Nah, dalam hal ini, rupanya dalam rapat kemarin, ibarat main tenis, ada kacung, Pak. Tukang mengambil bola, melapor kepada salah seorang anggota tim PSM, yaitu Saudara Zulkifli. Malam-malam, dia WA saya, bahkan mengancam saya. Kurang senang di mana saya cari, di mana kita ketemu. Bahkan tadi. Dan dalam ini, beginilah cara pola kami nilai ini pola preman kelo ampe pulampe. Ya kan? Nah dalam ini tolong sampaikan pada Pak Gubernur, Pak Beni, kalau begini tipikal TPSM, ini mengganggu kinerja OPD. Ya, OPD itu mitra kita. Orang luar aja udah masuk ke ranah ini. Apalagi kita. Dia mengancam-ancam, segala macam. Kapan perlu kalau dia bisa menghentikan saya, PAW kan silakan dia ke DPP Demokrat. Nah, dalam hal ini tolong sampaikan Pak Gubernur, kapan perlu TPSM ini atas pribadi bubarkan saja. Karena telah merusak kinerja dan bisa merusak Pak Gubernur. Tolong sampaikan Pak Beni. Semua WA-nya sudah saya print. Nanti sama media saya kasih semuanya. Ala preman kelo ampe pulampe. Nah, mana yang perlu nanti saya kasih. Makasih pimpinan. Terima kasih Pak Nofrizon, terima kasih sudah langsung dicatat dan diterima oleh Pak Beni. Terima kasih masukannya. Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, sebelum rapat paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf pada undangan dan hadirin semuanya. Apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semuanya. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada hari ini secara resmi kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna kita pada siang hari ini. Atas perhatian serta kehadiran Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.